Sebagai kerajaan, Demak adalah pusat penyebaran Islam di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaannya di bawah Sultan Trenggono, namun runtuh akibat perebutan kekuasaan. Sebagai kabupaten, Demak adalah sebuah wilayah di Jawa Tengah dengan ciri khas perpaduan budaya dan religi Islam. Kerajaan Demak 1. Didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dan Putri Tionghoa yang menjadi Islam. 2. Berdiri sekitar abad ke-15 di wilayah Bintoro, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. 3. Pusat penyebaran Islam. Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, dibantu oleh Wali Songo. 4. Masa kejayaan. Di bawah Sultan Trenggono, Demak memperluas kekuasaannya dan berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, sekarang Jakarta. Dan 5. Keruntuhan. Berawal dari kematian Sultan Trenggono pada tahun 1546 akibat perang saudara, yang akhirnya membuat kekuasaan beralih ke Kerajaan Pajang. Kabupaten Demak 1. Lokasi. Berada di Jawa Tengah, Indonesia. 2. Ciri khas. Memiliki kaitan erat dengan sejarah Islam di Jawa dan memiliki banyak keistimewaan dari sudut pandang religi dan budaya. Dan 3. Peninggalan. Memiliki peninggalan sejarah seperti Masjid Agung Demak dan situs-situs bersejarah lainnya. Wisata religi yang ramai, serta proyek strategis nasional yang sedang berlangsung seperti pembangunan Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut. Sejarah dan agama. 1. Pusat penyebaran Islam. Demak adalah pusat kegiatan dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama karena menjadi basis Wali Songo. 2. Situs sejarah. Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga menjadi magnet utama bagi peziarah yang ingin mempelajari sejarah Islam di Jawa. Dan 3. Peran maritim. Dulu, Demak adalah kerajaan maritim yang strategis di jalur perdagangan, yang berkontribusi pada kemakmuran dan pengaruhnya. Pariwisata. Wisata religi. Demak terus menjadi pusat wisata religi, yang menarik ribuan pengunjung, terutama saat hari-hari besar. Wisata lain. Selain wisata religi, pemerintah setempat juga gencar mengembangkan potensi wisata alam, kuliner, dan budaya di Demak. Proyek pembangunan. Tol Semarang-Demak. Pembangunan jalan tol yang berfungsi ganda sebagai tanggul laut ini sedang berjalan pesat di kawasan Kaligawe, melibatkan banyak alat berat dan pekerja. Tanggul laut. Proyek ini sangat penting untuk menahan banjir rob yang sering melanda wilayah pesisir Demak dan sekitarnya, yang disebabkan oleh kombinasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah. Sama Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak, pada tahun 1478 Masehi. Masjid ini menjadi salah satu peninggalan kerajaan Islam tertua di Jawa dan memiliki banyak nilai simbolis dan filosofis pada arsitekturnya, seperti atap bersusun 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan, serta 4 tiang soko guru yang mewakili 4 pilar Islam. Sejarah dan fungsi. 1. Dibangun oleh Wali Songo. Masjid ini didirikan oleh para Wali Songo bersama Raden Patah, yang juga merupakan penguasa Demak pada masanya. 2. Pusat penyebaran Islam. Masjid ini awalnya berfungsi sebagai tempat berkumpul Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan 3. Tonggak sejarah. Masjid Agung Demak menandai awal mula penyebaran agama Islam secara masif di Jawa dan menjadi penanda awal berdirinya Kesultanan Demak. Arsitektur dan filosofi. 1. Atap bersusun 3. Terdapat 3 tingkat pada atap masjid yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. 2. Pintu. 5 pintu di masjid melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 jendela melambangkan rukun iman. 3. Tiang soko guru. 4 tiang utama, soko guru, di dalam masjid dibuat dari sisa-sisa kayu yang diikat dan merupakan wakaf dari Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. 4. Pintu, ledek.
Pintu khusus ini dilengkapi dengan ukiran naga dan petir yang memiliki makna mengingatkan agar tidak masuk masjid dengan suara keras dan nafsu. Dan 5. Lambang bulus. Ada ukiran bulus yang merupakan candra sengkala, penanda waktu, dengan makna sirna ilang kertaning bumi untuk menandakan tahun berdirinya masjid. Bahasa Arab seperti dama, mata air, atau dima, rawa-rawa, karena wilayahnya yang banyak mengandung air. Penafsiran lain adalah dari bahasa Jawa kuno, damak, yang berarti anugerah, merujuk pada pemberian wilayah tersebut kepada Raden Patah. Penjelasan arti kata Demak. Bahasa Arab. Dama, menurut Prof. Dr. Hamka, kata Demak berasal dari bahasa Arab dama, yang berarti mata air. Dimain, penulis Solihin Salam juga menjelaskan bahwa Demak berasal dari kata dimain, yang berarti sesuatu yang mengandung air, rawa-rawa. Dummu, ada juga penafsiran yang menyebutkan Demak berasal dari kata dummu, yang berarti mata air, diibaratkan kesusahan dan perjuangan para mubalik dalam menyebarkan Islam. Bahasa Jawa kuno. Damak, menurut pendapat lain, Demak berasal dari kata bahasa Jawa kuno, damak, yang berarti anugerah. Makna ini terkait dengan pemberian wilayah Bintoro oleh Prabu Kertabumi Brawijaya kelima kepada putranya, Raden Patah. Hubungan dengan kondisi geografis. Penjelasan yang berasal dari bahasa Arab, terutama dama dan dimain, sesuai dengan kondisi geografis Demak yang memang merupakan wilayah dengan banyak rawa dan air, seperti yang terlihat sampai sekarang. Fungsi sebagai tujuan wisata sejarah dan religi. Kompleks ini dikelilingi oleh masjid dan makam kerabatnya, dengan arsitektur khas joglo dan atap tumpang tiga pada Masjid Kadilangu. Di dalam kompleks ini terdapat gentong air yang dipercaya memiliki khasiat bagi peziarah, serta makam-makam lain yang tersusun di beberapa halaman. Lokasi dan sejarah. Lokasi, makam berada di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, sekitar 2 km arah tenggara Kota Demak. Sejarah, Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1520 dan dimakamkan di lokasi ini. Ciri khas kompleks makam. 1. Masjid Kadilangu berada dalam satu kawasan dengan kompleks makam, memiliki arsitektur joglo dengan atap tumpang tiga. 2. Tata letak makam. Makam Sunan Kalijaga dan istrinya berada di dalam cungkup utama, sementara makam putra-putrinya, ayah, dan adiknya berada di luar. 3. Gentong bertuah. Terdapat 2 gentong yang airnya dipercaya memiliki khasiat dan sering digunakan peziarah untuk membasuh tubuh, diminum, atau dibawa pulang. Dan 4. Jadwal pembukaan cungkup. Cungkup makam hanya dibuka pada hari-hari tertentu dalam kalender Jawa seperti Jumat Kliwon dan Pahing, serta pada saat Idul Fitri dan Idul Adha untuk para peziarah. Aktivitas peziarah. 1. Ziarah dan doa. Peziarah datang untuk mengenang jasa Sunan Kalijaga dan berdoa. 2. Mematuhi aturan. Peziarah diwajibkan untuk melepas alas kaki sebelum memasuki area makam utama. Dan 3. Sedekah. Pengunjung disarankan untuk bersedekah seikhlasnya di area makam. Demikian guys, beberapa penjelasan sekitar tentang Demak, kota atau kabupaten di Jawa Tengah, sambil menikmati suasana Demak di malam hari sepanjang jalan. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and share. See you next time. Goodbye. Thank you.